Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, Redaktur Tribun Sumsel dalam acara News Update Tribun Sumsel edisi 24 Oktober bertepatan dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia. Di tengah-tengah kita sudah ada Ketua ID Kota Palembang, Dr. Zulkhair Ali, SPPD KGH Finasim. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum, Mas Irwanto. Alhamdulillah. Apa kabar, Dok? Sudah lama nggak jumpa ya, semenjak COVID. Alhamdulillah sehat, semangat. Iya. COVID ini Ya. kita tidak pernah setelah COVID Iya. pernah ya. Nggak pernah sua lagi. Hari ini kita bersua lagi di tengah-tengah kabut asap. Iya. Ya, sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Palembang sekarang tengah membahas soal kabut asap. Pemkot akan memutuskan apakah akan memberlakukan jam kerja dan jam masuk sekolah secara normal atau masih tetap seperti hari-hari ini. Sebelumnya Pemkot sudah menyatakan meliburkan anak-anak karena tingginya partikulat udara yang tidak sehat ya. Per hari ini jam 8 pagi tadi saya pantau di BMKG statusnya masih hitam 271 mikrogram per meter kubik. Ya. Dokter sebagai orang medis mungkin punya pendapat soal keputusan Pemkot ini ya, hari ini katanya akan dibahas. Silakan, Dok. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah hampir sebulan yang lalu, ID diundang oleh Pemkot juga membahas mengenai masalah sekolah di anak-anak ini, dan kita waktu itu sepakat bahwa memang tergantung kondisi isu dari udara di sekitar Palembang, dan kalau memang dia berbahaya atau tidak sehat ya, kira-kira memang kita harus liburkan anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah ini tidak seperti orang dewasa. Pertama, dia memang sangat rentan dengan perubahan cuaca, sama seperti orang tua, lansia. Kemudian yang kedua, memang tidak mudah untuk mengatur anak-anak. Kalau orang tua, orang dewasa biasanya kalau kondisi kurang bagus dia akan masuk rumah. Tapi kalau anak-anak, walaupun dia dijaga oleh gurunya di sekolah, ya kalau karena jumlahnya cukup banyak, kadang-kadang tidak terkendali. Jadi dia tidak peduli apakah kondisi asap itu berat atau tidak, dia tetap akan menimbulkan bahaya bagi anak-anak kita. Nah, mengenai keputusan hari ini memang kita tidak ikut, tapi mungkin patokan-patokan sebelumnya yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah kota itu bisa jadi pegangan, ya tergantung dengan indeks standar dari pencemaran udara di Palembang. Saya kira itu. ID sendiri punya catatan nggak, Dok? Semenjak kabut asap merebak ini, kasus-kasus yang melanda Kota Palembang ini ada nggak sih kasus-kasus yang mungkin harus jadi catatan pemerintah gitu? Baik, ID sendiri untuk catatan resminya tidak punya. Biasanya yang punya itu adalah Dinas Kesehatan. Tapi kita sudah pernah membaca bahwa angka kejadian ISPA dan serangan asma itu sangat meningkat pada kondisi asap sekarang ini. Gitu. Saya sebagai dokter yang melayani pasien juga merasakan itu, bahwa cukup banyak pasien-pasien yang dirawat karena ISPA, baik itu yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Jadi kalau memang kondisinya berat terpaksa dirawat inap, tapi yang terbanyak adalah rawat jalan. Demikian juga dengan pasien-pasien yang pengidap asma, ya, pengidap asma dan alergi terhadap asap, itu dalam kondisi sekarang ini sangat rentan sekali, sehingga mereka terpaksa dirawat karena serangan asma dan dilakukan pengobatan yang lebih akurat. Oke.
kabut asap ini sudah beberapa pekan ya, Dok. Iya, Dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan manusia sih apa ini? iya, Kalau kita istilahnya kayak kita ini masih kerja gitu ya. Beberapa iya, sekolah juga saya perhatikan masih masih ada aktivitas di luar gitu. iya. Jadi untuk dampak jangka panjangnya sendiri memang sampai sekarang kita belum ketahui dengan pasti, ya. Karena biasanya kejadian-kejadian seperti ini tidak lebih dari 3 bulan misalnya, gitu ya. Dan kita langsung menarik diri dari asap ini. Tetapi kalau kita lihat, kita analogikan seperti asap rokok, ya, walaupun tidak sama persis komposisinya, ini kan asap karhutla ya. Kebakaran hutan ini lebih banyak dia mengandung arang, CO2 gitu ya. Jadi memang efeknya itu tidak langsung kepada tubuh secara jangka panjang, ya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa dengan adanya asap ini akan terjadi ispa berulang, ya. Bahkan dengan ispa berulang ini bukan tidak mungkin akan terjadi penyakit-penyakit yang sifatnya bisa kronis, gitu. Terutama pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami penyakit tertentu seperti asma tadi sudah saya sampaikan, kemudian PPOK. PPOK ini adalah penyakit paru obstruktif kronis yang banyak disebabkan oleh kebiasaan merokok. Ya. Biasanya orang-orang tua kita, para lansia. Nah, dengan adanya asap ini, dia akan semakin menderita, akan semakin sesak nafas, ya, karena dia terpaksa menghirup udara yang tidak bersih. Eh, Bagaimana mendeteksi diri kita sendiri ya, Dok ya, bahwa misalnya oh saya nggak sedang baik-baik saja nih, dan apa yang harus dilakukan ketika badan kita ngerasa nggak enak gitu. Kalau memang ada keluhan, utamanya keluhan saluran nafas seperti batuk, pilek, sesak nafas, ya kita harus segera ke fasilitas kesehatan, dokter. Nanti dokter akan memeriksa kondisi kita, apakah kita dalam kondisi sakit ringan, sedang atau berat. Kalau sesak nafasnya yang meningkat, otomatis biasanya dokter akan memasukkan pasien ke rumah sakit, dilakukan ronsen, radiologi, dilihat bagaimana keadaan paru-parunya, sehingga harus dapat pengobatan yang lebih intensif seperti itu. Namun kalau dia hanya batuk-batuk biasa, kadang-kadang bersin, itu paling-paling dokter akan memberikan obat, kemudian dianjurkan untuk menjaga diri supaya jangan banyak terekspos dengan asap di luar rumah. Kalau bisa duduk di rumah, kalau terpaksa harus keluar ya harus memakai pelindung seperti masker atau yang lain. Sekarang ini kan anak-anak masih sekolah ya, Dok ya, masuknya Iya, diundur gitu ya, jam belajar juga dipersingkat katanya. Nah ini apakah nggak bahaya buat anak-anak sekolah karena mereka kan masih masih beraktivitas gitu. iya. Itu kalau saya dapat informasi ini dari cucu saya sendiri ini, dia Iya. masih SD kelas 4. Dia bilang teman-temannya banyak sekali yang batuk pilek gitu ya. Jadi apalagi tidak mudah untuk anak-anak sekolah yang kecil, yang anak-anak SD itu untuk minta dia pakai masker gitu ya. Jadi dalam kondisi begini, kalau kita biarkan terus-menerus, dia akan di samping karena pengaruh asap, karena dia ada infeksi, ya akan saling menularkan. Jadi nanti bisa-bisa sekelas itu batuk pilek semua. Itu ya, mohon kira-kira pihak sekolah atau pihak apa namanya pemerintah kota untuk mempertimbangkan hal ini. Kalau memang dalam satu anak yang pilek, yang demam atau pilek, sesak ya harap karena kita menyadari memang kondisi itu di Palembang ini kan naik turun. Kalau Iya. barusan hujan dia akan baik, kemudian bakarannya juga sedikit dia akan baik, tapi tahu-tahu besok pagi akan muncul lagi. Jadi memang Iya. kebijakan itu sangat individual sifatnya, tergantung dengan sekolah masing-masing saya kira. Jadi mungkin kita menyarankan untuk pemerintah kota untuk memberikan panduan atau guideline bahwa kalau
dalam kondisi seperti ini kita harus libur dulu. Misalnya kalau ispunya di atas 200 kita harus liburkan. Kalau 150 sampai 200 kita harus apa namanya siangkan sekolahnya. Seperti itu, guideline seperti itu yang kita harapkan sampai musim hujan tiba. Biasanya kalau sudah musim hujan, kondisi kebakaran ini akan semakin berkurang. Saya kira. Berarti saran IDI ke Pemkot lebih baik diliburkan gitu dok ya, karena masih Ya, kurang sehat gitu ya. betul, betul. Memang kelihatannya pihak sekolah itu dilema. Kalau diliburkan nanti bagaimana cara anak-anak kita untuk mendapatkan pelajaran, gitu ya. Tapi dalam kondisi sekarang tidak meliburkan juga akan berisiko. Ya. Walaupun risikonya tidak sefatal misalnya waktu COVID kemarin ya, tetapi tetap saja itu membahayakan bagi anak-anak kita. Terus pemerintah juga menyarankan masyarakat menggunakan masker. Nah, menurut dokter secara medis efektif nggak penggunaan masker ini untuk menangkal partikel udara yang tidak sehat ya? Kalau tentang partikel udara, memang kalau mau dikatakan efektif tidak efektifnya ya kita harus pakai masker yang lebih berat, gitu. Tapi itu juga sulit partikulatnya itu. Jadi saya kira cukup pakai masker yang biasa, setidaknya itu mengurangi efek langsung dari asap ini kepada kesehatan kita. Nanti kita lihat kondisinya. Jadi kalau memang kondisinya cukup berat, ya kita memang tidak ada pilihan lain harus masuk rumah, gitu ya. Dan itu pun kalau memang rumah kita cukup baik. Gitu. Jadi artinya tidak terlalu terpapar, ada penyaring udara, ada filter, ada kadang-kadang kan di rumah kita pun tercium itu bau asap Iya. gitu ya malam-malam. Kita harus waspada gitu. Terakhir ya, saran dokter untuk masyarakat dan pemerintah kota dok, mungkin ada masukan terkait keputusan yang akan dibuat sore ini mungkin. Silakan dokter. Oh, iya. Jadi harapan kita bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat atas keputusan itu. Yang saya maksud kalau keputusan itu adalah meliburkan sekolah, itu harap menjaga anaknya betul-betul di dalam rumah. Gitu. Jangan sampai anak diliburkan, sekolah diliburkan, anaknya keluyuran kemana-mana. Itu kan tidak malah lebih membahayakan bagi anak kita. Jadi otomatis kalau memang nanti ternyata harus diliburkan atau sekolah lebih siang, ya kita harus betul-betul jaga anak kita di rumah. Ya, kadang-kadang anak-anak ini orang yang bekerja, anak-anak yang tinggal di rumah malah lebih berbahaya dibandingkan di sekolah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi para masyarakat yang eh, bekerja lalu lalang harus lewat ke jalan, naik motor misalnya kan yang terekspos langsung asap, mohon dapat melindungi diri ya pakai masker dan dirasakan efektivitas masker itu apakah cukup satu lapis atau dua lapis ya. Dan upayakan seminimal mungkin kontak langsung dengan asap. Jadi tidak perlu keluyuran misalnya teman-teman di ojek online mungkin ya cukup keluar keluar jalanan kalau memang ada pesanan gitu ya. Jadi memang seminimal mungkin agar tidak terpapar dengan asap ini. Oke. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama Tribun Sumsel. Sekali lagi kami mengucapkan selamat HUT IDI yang ke-73 ya. Semoga sukses. Baik, terima kasih Hermanto. Ya, Mudah-mudahan melakukan hari ini bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita, sehingga kita terhindar dari bahaya yang lebih berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang kita bersama Ketua IDI Kota Palembang, Dr. Zulkhair Ali, siang ini dengan tema bertahan di dalam kabut asap. Demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada pekan mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.